Assalamualaikum, Bapak Ibu Guru Penggerak. Salam dan bahagia. Berikut hasil diskusi kami. Ruang kolaborasi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami dari kelompok 3, beranggotakan 3 orang. Ana Farida, Eko Priswanto, Ida Wulandari. Diskusi analisa kasus dilema etika. Umbut rotan sambal goreng, dimakan dengan iwa jelawat dari kota Mentaya. Ibu bapak yang cantik dan ganteng. Jangan kemana-mana, simak hasil presentasi kami ya. Berikut studi kasusnya. Pada setiap akhir tahun pembelajaran, untuk menentukan kenaikan murid biasanya dilakukan rapat kenaikan kelas yang diikuti oleh kepala sekolah, seluruh wakasek, wali kelas, guru BK dan seluruh dewan guru. Rapat ini dilakukan bertujuan untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran. Adapun kriteria kenaikan kelas diantaranya tingkat kehadiran dengan presentase 80% dari total hari efektif, memiliki sikap dengan predikat minimal baik dan menyelesaikan seluruh program pembelajaran serta mengikuti asesmen. Di salah satu sekolah terdapat seorang murid yang seringkali tidak hadir tanpa keterangan padahal ia seorang murid yang mempunyai attitude yang baik. Wali kelas menyampaikan tingkat kehadirannya hanya mencapai 50%. Alasan dari ketidakhadiran, ia sering membantu orang tua berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan siswa tersebut hanya tinggal bersama ibu dan kedua saudaranya. Dari kasus tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti bersama. Terdapat 3 hal yang akan dianalisis dalam kasus tersebut. Yang pertama, paradigma dilema etika. Kedua, prinsip dilema etika. Ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut hasil analisis kasus kami. Dilihat dari paradigma dilema etika. Pertama, dari nilai rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dari kasus tersebut berkaitan dengan poin ini. Dilema terjadi saat harus mengikuti aturan tentang kriteria kenaikan kelas atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Paradigma dilema etika. Kedua, dilihat dari nilai jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu paradigma jangka pendek. Membiarkan siswa yang jarang hadir naik kelas terlihat sebagai solusi cepat. Tetapi untuk jangka panjang dapat merusak budaya sekolah dan mengurangi keadilan bagi siswa lain yang mematuhi aturan. Selanjutnya, analisis kasus dilihat dari prinsip dilema etika. Poin 1 berkaitan dengan berpikir berbasis peraturan, di mana kasus ini terkait dengan aturan baku tentang tingkat kehadiran yang harus mencapai 80%. Selanjutnya, nilai kedua yaitu berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, di mana prinsip rasa peduli didasarkan untuk memberikan kesempatan kepada murid agar dapat melanjutkan sekolah dan memperbaiki kehadiran selanjutnya. Selanjutnya, analisis kasus dilihat dari langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Terdapat 9 langkah. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, di mana nilai yang bertentangan pada kasus diantaranya nilai keadilan, kejujuran, integritas, dan kasih sayang. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang terlibat dalam situasi ini yaitu kepala sekolah, guru, murid, orang tua. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dari kasus tadi terdapat fakta-fakta yang ditemukan, yaitu murid sering tidak hadir tanpa keterangan sehingga tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Murid sering tidak hadir karena membantu orang tua mencari nafkah. Sebagian besar guru meminta murid tersebut tetap naik kelas dan mengubah data ketidakhadiran tersebut. Ada beberapa guru yang kurang nyaman dengan keputusan tersebut karena merasa kurang adil pada murid yang rajin. Kepala sekolah khawatir jika murid tersebut tidak naik kelas maka akan putus sekolah. Namun jika tetap dinaikkan akan ada efek domino terhadap murid yang lain, menyepelekan ketidakhadiran. Nilai keempat, pengujian benar salah. Pada poin uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Kedua, poin uji regulasi, ada pelanggaran kode etik profesi, di mana murid tetap naik kelas walaupun ketidakhadirannya mencapai 50%. Ketiga, pada poin uji intuisi, berdasarkan perasaan kami tidak ada yang salah.
Karena ketidakhadiran murid tersebut disebabkan ia membantu orang tua mencari nafkah sekaligus memberikan kesempatan kepada dia agar bisa memperbaiki kehadirannya di kemudian hari. Selanjutnya, pada poin uji publikasi, jika hasil keputusan ini dipublikasikan, maka tentu kami akan merasa kurang nyaman karena membuat keputusan yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pada poin uji panutan atau idola, keputusan yang diambil adalah memanipulasi data ketidakhadiran murid karena mementingkan nilai kemanusiaan agar murid tersebut tidak putus sekolah. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar ini, situasi yang sesuai dengan situasi tersebut adalah keadilan lawan rasa kasihan, justice for mercy. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah di tengah jalan. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Murid yang ketidakhadirannya tidak memenuhi kriteria tidak dinaikkan begitu saja, namun melakukan perjanjian dengan tidak mengulangi hal tersebut dan akan menerima konsekuensi apabila terulang kembali. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah di tengah jalan. Kedelapan, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah mengubah data ketidakhadiran siswa tersebut agar mencapai kriteria 80% lalu membuat perjanjian untuk meminimalisir ketidakhadiran di kelas berikutnya. Kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka murid tersebut tetap naik kelas untuk mengantisipasi dia putus sekolah. Selanjutnya, hal menarik dan tak terduga. Pada kasus ini nilai kemanusiaan lebih diutamakan karena menyangkut masa depan murid. Mungkin ke depannya akan terjadi kasus yang sama apabila tidak ditangani dengan baik. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap situasi kasus yang terpilih. Apakah sudah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah keputusan ini sudah tepat? Pertama, pengambilan dan pengujian keputusan terhadap kasus tersebut sudah tepat karena telah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kedua, tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Itulah tadi presentasi hasil diskusi kami. Buah semangka, biji selasi. Silahkan masukannya. Terima kasih.